Para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersama menyimak bunyi dari bait yang keempat dan kelima, mari kita menggali lebih dalam kandungan bait 4 dan 5 tersebut. Ternyata isinya berupa nasihat yang ketiga. Setelah sebelumnya kita sudah membahas panjang lebar bait yang pertama, kedua dan ketiga, yaitu nasihat pertama tentang ikhlas dan nasihat kedua tentang menjauhi riya. Di nasihat yang ketiga ini penulis menasihatkan agar kita menjaga waktu. Dan menjaga waktu merupakan perkara penting baik bagi seorang penuntut ilmu maupun bagi seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala, apapun profesinya. Bahkan orang-orang sering mengatakan apa? The time is money. Waktu adalah uang. Maka seorang penuntut ilmu, kita juga punya slogan, al-waktu huwal ilmu. Waktu adalah ilmu. Jadi kita isi dalam setiap waktu kita untuk menuntut ilmu, untuk menyebarkan ilmu, untuk mengamalkan ilmu, karena ini perkara yang penting. Kita hidup di dalam waktu ini. Oleh karenanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, innama anta ayyam idza dhahaba yaum dhahaba ba'duk. Sungguhnya kamu itu rentetan hari-hari. Jikalau satu hari pergi berlalu, maka berarti sebagian badan kita telah pergi juga berlalu. Semakin berkurang dan berkurang sampai datanglah ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau ajal telah tiba, maka tidak mampu kita menundanya, tidak mampu pula kita menyegerakannya. Maka gunakanlah waktu dengan baik agar kita bisa menghasilkan yang terbaik. Dalam belajar kita menghasilkan ilmu yang banyak. Dalam bekerja kita bisa menghasilkan keuntungan yang banyak. Oleh karenanya kita berpacu dengan waktu. Jikalau kita pintar memanfaatkan waktu tersebut, maka keberuntungan bagi kita. Jikalau kita menyia-nyiakan waktu tersebut, maka rugilah kita. Betul kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, al-waktu kas-saif. Waktu ibarat pedang. Kalau kita tidak menggunakannya dengan baik, maka kitalah yang kena tebas pedang tersebut. Maka gunakanlah waktu ini dalam kebaikan dan memberantas kemaksiatan. Jangan sampai kita termakan sehingga waktu tersebut terisi dengan hal-hal yang sia-sia, terisi dengan hal-hal yang maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Di bait yang keempat dan kelima ini menulis menjelaskan masalah menjaga waktu, dan kita diajak untuk merenungi kenapa menjaga waktu itu penting. Setidaknya ada 3 hal, 3 alasan. Yang pertama, karena ia adalah modal seorang hamba. Yang kedua, ia adalah anugerah emas, anugerah berharga. Yang ketiga adalah kita ini tergadai dengan waktu. Kita akan bahas satu persatu. Modal seorang hamba, artinya apa? Waktu adalah modal kita dalam berusaha di dunia ini. Semuanya sama, diberikan sama, tidak ada yang berbeda. Tidak ada satupun orang diberikan lebih dari 24 jam. Sebagai renungan, ada sebuah kisah dari Amir bin Abdul Qais rahimahullah, yang mana ia pernah melewati orang-orang pemalas dan senang menganggur. Mereka duduk berbincang-bincang tanpa arah. Lalu mereka pun menyapa Amir dengan mengatakan, "Wahai Amir bin Abdul Qais, kemarilah, duduklah bersama kami, kita ngobrol." Maka Amir menjawab, "Tahanlah matahari untukku agar ia tidak bergerak, baru aku akan bergabung duduk-duduk dan berkelakar bersama kalian." Bahkan Abdullah ibn Mubarak rahimahullah pernah melihat
orang-orang berada dalam kemaksiatan, ya, berada dalam hal yang sia-sia. Beliau mengatakan kepada orang yang di sampingnya, seandainya aku bisa membeli waktu mereka, niscaya aku akan bayar. Ya. Ternyata apa? Tidak ada yang bisa membeli waktu orang lain. Setiap kita punya modal sama, yaitu 24 jam. Maka gunakanlah waktu yang ada dalam kebaikan dan ketaatan dan hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai kita sia-siakan. Karena kalau kita tidak memanfaatkan waktu tersebut, maka habis waktu itu dan ajal pun tiba. Dan kita bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita bakal menyesal, merugi karena kita telah menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Seharusnya kita kumpulkan dengan bekal, ya, berupa ketaatan dan kebaikan, malah kita apa? Malah kita sia-siakan. Kaitannya dengan menuntut ilmu, kita sama, ya. Ketika sekolah, ya, tingkat SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3, ya, 3 atau 4 tahun. Lihat, semuanya terbatas, dibatasi. Kalau kita nyantai saja, bisa saja kelas SD mungkin sampai 8 tahun. Yang kebanyakan kasus ada orang kuliahan ini, ya, kuliah sarjana abadi, ya kan. Kenapa? Karena tidak memanfaatkan waktu yang ada untuk menyelesaikan studinya. Dan itu pendidikan formal, ya. Adapun pendidikan non formal itu tentu mencari ilmu tidak terbatas. Ya, maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai umur yang ada kita habiskan dalam kesia-siaan. Ya. Tentu kita bakal bertanya, kenapa sampai kuliah sampai, ya, 5 tahun, 6 tahun S1 saja? Kenapa enggak 4 tahun? Pasti kan ada masalah. Yang S2, ya. Banyak teman-teman saya yang S2 itu sampai menunda-nunda, 3 tahun 4 tahun belum selesai, kayak gitu. Kasihan. Ada apa masalahnya? Ini dalam bidang formal, ya gitu. Bagaimana dengan bidang yang tidak formal, ya? Justru mungkin, ya, banyak tersia-siakan dari kita. Kenapa? Karena yang formal saja yang kita terikat dan kita merasa apa, ya, butuh dengan pendidikan formal, kita masih bisa menyanyiakannya, kayak gitu. Akan tetapi yang pendidikan tidak formal, ya, hadir di kajian, belajar kepada ulama, kayak gitu, mendengarkan ceramah, mungkin lebih banyak yang kita sia-siakan. Allahumma musta'an. Yang kedua tentang anugerah emas. Ya, waktu adalah anugerah yang sangat berharga, sehingga penulis mengibaratkannya sebagai anugerah ibarat emas. Karena ia sangat berharga. Datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Namun walaupun ia datang dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha memberi, zat yang maha esa, zat yang maha kuasa, namun tetap saja kita sia-siakan. Ada apa ini? Kita tahu kalau kita diberikan oleh presiden saja misalkan, pasti kita akan jaga baik-baik. Kita akan pelihara baik-baik. Karena Allah SWT ketika memberikan kepada kita waktu, kita akan ditanya kembali. Dalam hadis Nabi sudah Nabi tegaskan, tidaklah 2 kaki seorang hamba bergeser sampai ditanya tentang 4 hal. Di antaranya apa? An umrihi, tentang umurnya, untuk apa digunakan. Jadi kita harus bersyukur karena Allah memberikan kita saat ini, sampai saat ini, waktu untuk kita introspeksi diri, untuk kita bertobat kepada Allah, untuk kita perbaiki keadaan. Yang mungkin kemarin kita sia-siakan waktu, dan sekarang kita mulai start lagi. Kita kuatkan tekad lagi. Kita perbaiki kualitas manajemen waktu kita. Ya. Maka bersyukur. Kenapa? Karena gak semuanya punya waktu yang panjang. Di dunia mungkin dia cuma hidup 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun meninggal. Kita masih sekarang, sampai detik ini kita masih hidup. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki, kita bisa dicabut nyawa kita kapan saja, ya. Oleh karenanya manfaatkan untuk menuntut ilmu dengan baik, beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga jikalau kita pandai bersyukur, mengisinya dengan kebaikan, maka Allah jadikan keberkahan dalam umur kita, dalam waktu kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian masalah waktu ini, maka kita tergadai dengan waktu kita. Kita antara rugi atau untung. Ya. Kapan kita rugi? Ketika kita sia-siakan. Ketika kita sia-siakan. Allah katakan, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia seluruhnya berada dalam kerugian. Illa, kecuali, ada kecualinya, mereka yang beruntung. Illal ladzina amanu, mereka yang beriman kepada Allah. Ya, seorang muslim punya modal untuk beruntung. Cukup? Tidak cukup. Wa amilus shalihat, mereka yang beramal soleh. Buktikan kita mukmin muslim yang taat kepada Allah, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengisinya dengan maksiat. Tulisan muslim hanya di KTP, ya, mukmin hanya sebutan, hanya sebagai nama dia mukmin, namanya mukmin, tapi kelakuannya ya setan, ya kan, naudzubillah. Wa tawasaw bil haqqi, dan saling berwasiat, saling menasihati dalam kebenaran. Ya. Mereka yang berdakwah, yang suka menasihati, jangan dibenci. Mereka ingin menjadikan kita orang yang beruntung, bukan orang yang rugi. Wa tawasaw bis sabr, mereka yang berwasiat ya untuk saling bersabar. Kesabaran merupakan ciri-ciri orang yang beruntung. Bagaimana tidak? Kita berperang dengan waktu, berpacu dengan waktu. Hanya orang-orang sabar yang mampu melalui ya berbagai macam cobaan, musibah, ya, berbagai macam tantangan ketika kita menjalani sebuah usaha, menuntut ilmu, ya, berusaha, berbisnis, berdagang dan lain sebagainya, bekerja. Oleh karenanya butuh apa? Kesabaran. Maka ya, 4 sifat ini yang menjadikan orang akan beruntung. Beriman, beramal soleh, kemudian berdakwah dalam kebenaran, kemudian bersabar, ya, bersabar dalam menjaga keimanannya, bersabar dalam beramal soleh, bersabar dalam menasihati orang lain, dalam berdakwah. Butuh kesabaran. Kaitannya dengan ilmu apa? Adalah beriman. Iman butuh ilmu. Artinya apa? Kita butuh belajar. Jadi kita harus tingkatkan keimanan kita dengan apa? Dengan mempelajari ilmu syar'i. Dan ini butuh kesabaran. Dan ini butuh waktu. Ya, tidak sebentar. Kayak gitu. Terus kita berusaha. Mungkin waktu kita ya tidak cukup menurut kita. Tidak cukup karena kita sudah digunakan untuk ya seorang bapak yang sudah punya suami, yang sudah punya istri, punya anak misalkan, dia butuh bekerja untuk menafkahi keluarganya, mendidik istri dan anaknya. Ya, seorang ibu misalkan, dia butuh mengurus keluarganya, melayani suami, mendidik anak, menjaga anak, ya, memperhatikan rumah dan lain sebagainya. Betul, kita semuanya sibuk. Tapi kalau kita turutkan sibuk kita, kapan kita mau beruntung? Kapan kita bisa belajar? Maka bagaimana? Sisakan, sempatkan. Ya, sempatkan. Tidak masalah kita belajar misalkan dalam sepekan 1 jam untuk belajar agama. No problem. Insya Allah berkah. Ya, kan. Bagaimana jikalau per hari 1 jam? Masya Allah, sungguh kebaikan yang banyak. Sungguh sebuah kerugian jikalau kita habiskan waktu kita 24 jam hanya untuk dunia. Padahal kita sadar kita akan mati dan kita akan menuju akhirat, menghadap Allah, mempertanggungjawabkan semua amalan kita. Semua waktu ini Allah berikan kepada kita bakal ditanya untuk apa kita habiskan. Mau kita jawab untuk mencari dunia, kayak gitu. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang rugi di akhirat. Maka mari kita introspeksi diri kita, ya, sejauh mana kita memanfaatkan waktu tersebut untuk kebahagiaan di akhirat. Betul, kita butuh dunia, butuh uang, betul. Kita punya tanggungan, tanggung jawab, betul. Tapi ingat, ya, Allah mengatakan, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Kita tidak lupa.
Kita tidak lupa. Bagian kita di dunia kita tidak lupa betul. Tapi apa? Kita disuruh mencari akhirat. Kita utamakan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat ya itu lebih baik dan lebih kekal. Oleh karenanya belajar ilmu syar'i itu membawa kita apa? Membawa kita selamat di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan untuk menuntut ilmu. Dalam tafsir lain, barang siapa yang menempuh sebuah metode dalam menuntut ilmu, entah hadir di majelis ilmu, itu metode mencari ilmu, atau membaca kitab, metode dalam mencari ilmu, ya, menyimak, menulis, kayak gitu. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita lebih baik lagi dalam memanfaatkan waktu ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan.